Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama yaitu babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat, hadis yang ke 139. Wa'an Abi Mahdurah, dan dari Abu Mahdurah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, awal waktu salat yang dimaksud ya. Awal waktu salat ridwanullah, ridha Allah. Wa ausatuhu, dan pertengahan waktu salat rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu sholat afwallah, ampunan Allah. Akhrajahu Daruqutni, dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni bisanadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang sangat dhaif. Walid Tirmidzi, dan di dalam hadis At-Tirmidzi min hadis Ibni Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, nahwuhu, ada hadis yang serupa, dunal ausati, tanpa menyebutkan pertengahan waktu. Wa huwa dhaifun aidan, dan hadis itu dhaif juga. Bisa difahami maksudnya penjelasan dari hadis ini? Kalau belum bisa difahami, saya langsung ke syarahnya, karena kalau syarahnya tidak dibaca, insya Allah akan sulit untuk memahami. Yang pertama, tokoh yang menyebutkan, yang namanya disebut pertama kali di hadis ini adalah siapa tadi? Siapa? Tokoh sosok yang disebut pertama kali tadi. Wa'an? Siapa? Pasti radhiyallahu anhu, yang tadi radhiyallahu anhu. Pasti kesulitan untuk mengingat karena memang nama sahabat yang satu ini kurang populer. Namanya Abu Mahdurah. Nah, siapa itu Abu Mahdurah? Tidak pernah dengar semua kan? Abu Mahdurah ini nama lainnya adalah Aus bin Mi'yar al-Quraisy al-Jamhi. Berarti dia berasal dari suku Quraisy. Dia adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Tukang adzannya Rasulullah yang ada di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya adzan karena suaranya yang begitu mengagumkan. Jadi ini juga menjadi dalil bahwa musik itu tidak dilarang. Karena kan ada kelompok-kelompok yang radikal yang mengatakan bahwa musik itu haram. Bagaimana kalau musik haram itu kan berkaitan dengan nada. Nah, adzan itu pakai nada atau tidak? Pakai nada. Waktu tadi kita sholat menggunakan nada atau tidak? Pakai nada kan, waktu baca Al-Fatihah kan minimal nadanya tartil, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Walau ajaibnya Al-Quran, walaupun suaranya fales, tapi kalau tajwid dan makhrajnya tepat akan tetap terdengar enak. Itu ajaibnya Al-Quran. Dan saya kebetulan termasuk golongan orang yang suaranya sangat fales. Tidak usah jujur-jujur. Tapi ketika membaca Al-Quran, menurut saya sendiri lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Nada apa enggak itu? Nada. Bayangkan kalau kita sholat tidak pakai nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu orang takut semua mau sholat nanti. Ya kan? Adzan itu menggunakan nada atau enggak? Pakai. Siapa di sini yang kira-kira suaranya bagus bisa melantunkan adzan di sini? Coba ini, Saidi coba adzan. Satu bait aja coba. Coba yang kamu tahu adzan gimana? Coba. Gimana? Coba adzan.
Ayo ini muter terus ini videonya. Azan coba. Ayo saya. Saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai nada enggak itu? Pakai nada kan? Bayangkan kalau azan enggak pakai nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada yang mau ke masjid untuk sholat. Jadi nada itu tidak diharamkan. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan musik itu tidak haram. Memang ada hadis yang mengharamkan musik, tapi tidak saya bahas malam hari ini karena sekarang spesifikasi kita ke arah waktu-waktu sholat. Tapi di sini menunjukkan Rasulullah memilih orang yang merdu suaranya untuk melantunkan azan. Salah satunya adalah Abu Mahdura. Begitu juga dengan muadzin yang pertama, yaitu Bilal bin Rabah. Itu suaranya juga merdu. Padahal ilham azan itu pertama kali bukan melalui Bilal. Ilham azan itu melalui Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini ketika beliau tidur, beliau mimpi didatangi oleh seseorang dan ditalkin bacaan azan. Nanti ada sejarahnya, bisa muncul azan itu ada. Habis babul mawaqit ini, bab yang kedua babul azan. Itu diceritakan dari awal tentang sejarah azan itu seperti apa. Nanti insya Allah lengkap di situ. Nah, tapi walaupun Umar bin Khattab yang mimpi, yang mendapatkan ilham, Rasulullah tetap menunjuk Bilal bin Rabah karena suaranya mengagumkan, bagus. Nah, selain Bilal bin Rabah ada lagi muadzin yang hidup pada zaman Rasulullah dan diperintah langsung oleh Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Istimewanya Bilal bin Rabah ini berasal dari golongan Habasyah, Ethiopia, di mana di lingkungan Arab Quraisy kan rata-rata orangnya ganteng-ganteng, kulitnya Hitam. kuning cenderung putih. Orang Quraisy Arab kuning cenderung putih. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak Habasyah yang kulitnya hitam legam begitu. Bilal bin Rabah. Nah, kemudian yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah seseorang yang buta. Nah, dua-duanya ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan, sebuah panggilan yang paling mulia di dalam Islam, karena panggilan tersebut adalah wakil dari panggilan Allah kepada kita. Sholat itu kan undangan Allah. Nah, yang mewakili mengundang kita itu kan muadzin. Berarti muadzin ini kan mulia. Jadi kesimpulannya, jangan meremehkan fisik orang lain, jangan meremehkan status sosial orang lain, karena bisa jadi orang tersebut lebih mulia daripada diri kita. Beliau tidak ikut berhijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Abu Mahdurah ini tetap berada di Makkah. Nah, inilah salah satu alasan kenapa beliau tidak ikut populer. Kalau sahabat yang lain kan banyak disebutkan karena ikut hijrah ke Madinah. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah, ada pula yang berpendapat 79 Hijriah. Kalau meninggalnya 59 Hijriah, berapa tahun setelah Rasulullah wafat? Masih ingat gak Rasulullah wafat di tahun keberapa Hijriah? Nah, tahun berapa? Tahun berapa Rasulullah wafat Hijriahnya? Tahun ke? Itu Masehinya itu dodol. Ali bin Abi Thalib itu wafat pada tahun 40 Hijriah. Kira-kira Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah duluan siapa wafat? Rasulullah. Ali bin Abi Thalib 40 Hijriah, kok Rasulullah 69. Utsman bin Affan wafat tahun 35 Hijriah. Umar bin Khattab wafat tahun 23 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq wafat tahun 13 Hijriah. Nah, kira-kira tahun keberapa Rasulullah wafat? 12 Hijriah. Salah. 6 Hijriah. Salah. 9. Salah. 11 Hijriah. Rasulullah wafat 11 Hijriah. Artinya Abu Mahdurah ini masih hidup 48 tahun setelah Rasulullah wafat. Kalau wafatnya 59 Hijriah. Kalau wafatnya 79 Hijriah berarti masih hidup 68 tahun setelah Rasulullah wafat. Nah, selanjutnya sudah kenal soal Abu Mahdurah ya. Jadi kita tuh kalau belajar hadis, kita itu harus kenal yang meriwayatkan
siapa, supaya karena itu bisa menjadi penunjang pemahaman dari redaksi hadis yang disampaikan. Selanjutnya, sanad hadis ini tadi apa? Sanad hadisnya bukan hanya dhaif tapi dhaif jiddan, sangat lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar al-Asqalani? Pencipta Bukan pencipta, penyusun hadis Bulughul Maram. Karena di dalamnya ada Ibrahim bin Zakaria, ia adalah seorang perawi yang majhul. Abu Hatim mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang mungkar. Perawi itu apa? Periwayat hadis. Nah, dikatakan mungkar. Adapun hadis dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Tirmizi, disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu pertama adalah ridwanullah, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Waktu akhir adalah afwullah, mendapatkan ampunan Allah. Hadis ini telah didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bahkan sebenarnya hadis ini maudhu. Ada yang tahu maudhu itu apa? Ada status hadis namanya maudhu. Itu hadis itu luar biasa, makanya kan kadang-kadang saya cermet juga. Ada orang taunya kullu bid'ah dhalalah batakaffi bid'ah. Untuk menentukan hadis itu kan ada maudhu, mauquf, marfu, majhul, dan mustalah hadis, rijalul hadis, dan lain sebagainya. Jadi ada luar biasa ilmu hadis itu. Ada mutawatir, ada marfu, ada mauquf, ada sahih. Itu untuk menentukan status hadis tersebut. Nah, dikatakan maudhu itu maksudnya salah satu periwayatnya ada yang pendusta, ada yang suka bohong. Jadi kalau ini hadisnya maudhu, berarti salah satu periwayat yang disebutkan sampai bersambung kepada Rasulullah itu ada pendustanya. Nah, kenapa dikatakan maudhu? Karena di dalamnya ada Ya'qub bin Walid. Ia adalah seorang pendusta, seorang perawi maudhu, itulah cacatnya. Jadi yang membuat hadis ini menjadi dhaif jiddan karena ada tokoh yang namanya Ya'qub bin Al-Walid yang dikenal sebagai seorang pendusta. Nah, kita lanjutkan ke syarahnya. Pertama, dua hadis di atas, tadi kita bahas satu hadis atau dua hadis? Dua hadis, bener? Satu apa dua? Yang bilang satu siapa? Yang bilang dua siapa? Yang benar satu atau dua? Dua. Kan tadi kan sudah dicontohkan hadis yang pertama an Abi Mahdhurah. Hadis yang kedua kan ada Walid Tirmizi min hadisin Ibnu Umar. Dari hadis Ibnu Umar. Berarti ada dua hadis di dalam nomor hadis yang ke-139. Jadi nomor 139 ini Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani mengangkat dua hadis. Dua hadis di atas menunjukkan keutamaan sholat pada awal waktu dengan mengharapkan ridho Allah. Sholat pada awal waktu tentu lebih utama daripada pertengahan, dan jauh yang pertengahan juga lebih utama daripada akhir waktu. Jika tidak bisa menunaikan pada awal waktu, maka kerjakanlah pada pertengahan waktu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Awal waktu ridwanullah, pertengahan rahmatullah, akhir waktu afwullah, ampunan Allah. Kalau bisa kerjakan di awal waktu, maka yang didapatkan ridhonya Allah. Ridho itu yang paling tinggi loh. Namanya ridho itu mau kerjakan apa saja, ibaratnya itu selalu ridho. Kamu kalau pengen tahu ridho yang betul, itu adalah seorang ibu terhadap anaknya. Senakal apapun, ya kan, seburuk apapun anaknya, ibunya tetap punya perasaan ridho terhadap anaknya. Nah, itu namanya ridho. Nah, orang yang sholat di awal waktu itu akan dapatkan ridhonya Allah. Bayangkan, ridhonya orang tua, fasilitasnya sudah sedemikian hebat, apalagi ridhonya Allah. Nah, kalau misalkan tidak bisa sholat di awal waktu, maka kerjakan di pertengahan. Kok langsung loncat akhir? Pertengahan dulu. Nah, contohnya pegawai-pegawai yang jamnya ada jam istirahat pastinya, dia tidak bisa ketika adzan langsung sholat. Karena ada beberapa tempat kerja jam istirahatnya dipatok jam 12, sedangkan duhurnya misalkan jam setengah 12, maka dia kerjakan di jam 12 itu dia mendapatkan rahmatnya
Allah. Kalau di toko gratis, kira-kira ada kesulitan nggak untuk awal waktu? Insya Allah nggak ada. Nggak ada kesulitan, karena justru menjadi aturan sholatnya harus di awal waktu. Nah, kalau awal waktu dan pertengahan nggak bisa, maka minimal di akhir waktu kamu kerjakan. Akhir waktu itu kamu masih mendapatkan ampunannya Allah. Itu luar biasa. Jadi jangan katakan orang yang telat sholatnya di akhir waktu itu sholatnya tidak ada bobotnya, ada nilainya, tetap ada nilainya, ampunan Allah. Paling tinggi ridhonya Allah. Di bawah ridho rahmatnya Allah. Di bawah rahmat ampunannya Allah. Kalau sudah ridho, maka dia pasti akan dapat rahmat dan ampunan. Kalau rahmat, ridhonya belum tentu dapat, tapi ampunan pasti dapat. Kalau ampunan, ya dia cuma ampunan. Yang ridho dan rahmat dia nggak dapat. Itu hebatnya sholat ya. Dicok-koncok waktu sholat masih dapat ampunan Allah. Yang kedua, ridho Allah atau ridwanullah lebih utama dan beberapa tingkatan lebih tinggi, bahkan dikatakan tingkatan tertinggi daripada rahmat dan ampunan Allah. Yang ketiga, menunaikan sholat pada akhir waktu menunjukkan sifat malas dan berat dalam ketaatan. Yang suka menunda-nunda sholat, hati-hati. Oh masih panjang, itu hati-hati. Kenapa? Karena kalau dibiasakan menunda-nunda, setan akan masuk di dalam hati kita. Akhirnya lama-lama kita akan menggampangkan sholat. Jadi suka lalai di dalam sholat. Tadi hari apa tadi? Jumat. Dalam Jumat itu disunahkan membaca surat apa? Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada satu ayat yang bunyi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghoda. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghoda. Jangan sekali-kali kamu mengatakan untuk perkara yang bisa kamu kerjakan sekarang, kamu katakan besok aja saya kerjakan, gampang aja saya kerjakan. Karena ketika kamu katakan besok atau gampang, maka di situ kamu memberikan celah kepada setan untuk menggoda kamu. Sama, ketika kamu sholat, masuk waktu sholat, kamu dalam keadaan senggang, kamu dalam keadaan urusan-urusan yang nggak penting, tapi kamu menunda-nunda waktu sholat, itu sama dengan kamu membuka celah kesempatan setan masuk ke dalam hati kamu. Nah, kalau sudah setan masuk ke dalam hati, digoda, muncul rasa malas, muncul rasa berat, akhirnya kamu tidak sholat. Tapi orang yang model begini, yang hatinya berat dan malas, masih tetap ngerjain sholat, walaupun di ujung akhir waktu sholat masih mendapatkan ampunan Allah. Luar biasa enggak? Model malas, model begini, tapi masih sholat, masih dapat ampunan Allah. Ini nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sudah ada hadis sahih yang disebutkan sebelumnya yang menunjukkan keutamaan sholat pada awal waktu. Sudah dijelaskan ya di yang sebelumnya, afdholul a'mal as-sholatu ala waqtiha. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Gak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, bahagia, semua cita-citanya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.